Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Niswati Amin, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yakni tentang visi guru penggerak. Pada materi ini saya belajar tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, lalu memunculkan strategi untuk mewujudkannya perubahan ke hal yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang saya lakukan adalah menggunakan langkah bagja, yakni B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pada B. Buat pertanyaan utama, berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Pada ambil pelajaran, mengambil pelajaran pengalaman positif dari berbagai sumber yang telah dicapai untuk bisa dijadikan pembelajaran. G. Pada gali mimpi, berupa narasi tentang kondisi saat pengalaman positif yang akan diimpikan terjadi. J. Pada jabarkan rencana, menjabarkan rumusan hal penting atau tindakan yang akan dilaksanakan. Dan A. Pada atur eksekusi, berisi langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata. Akhirnya, berdasarkan tahapan bagja, saya diarahkan untuk dapat merumuskan visi murid impian. Visi murid impian yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang beretika, mandiri, dan bersahaja. Selanjutnya, saya juga diharapkan bisa praktek bagja, yakni untuk melakukan perubahan pada diri sendiri agar semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Untuk mewujudkannya, saya membuat rancangan tindakan perubahan yang berpihak pada murid. Rancangan prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kemandirian dan keterampilan belajar murid dengan pembiasaan presentasi. Pada tabel bagja prakarsa perubahan, saya membuat kolom pertanyaan dan kolom tindakan ataupun penyelidikan. Pada kolom pertanyaan B, buat pertanyaan utama, saya membuat satu pertanyaan, yakni apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian dan keterampilan murid melalui pembelajaran presentasi. Pada kolom tindakan atau penyelidikan, saya mempunyai 3 tindakan, yakni melakukan komunikasi dengan rekan sejawat dalam sekolah, mencari informasi ataupun referensi tentang tips-tips untuk membiasakan kesiapan saat melakukan presentasi melalui buku, media sosial, ataupun informasi lain. Dan yang ketiga, mencari tahu karakteristik murid melalui asesmen diagnostik. Pada kolom pertanyaan A, ambil pelajaran, saya mempunyai 4 pertanyaan, yakni siapakah di sekolah ataupun di tempat lain yang mempunyai pengalaman atau pernah melakukan pembelajaran dengan cara presentasi. Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid dapat meningkatkan kemandirian dan keterampilan. Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan keterampilan. Dan yang keempat, cara apa meningkatkan kemandirian dan keterampilan. Pada kolom penyelidikan, saya mempunyai 2 tindakan, yakni mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang meningkatkan kemandirian dan keterampilan. Yang kedua, mewawancarai ataupun survei pengalaman ataupun survei pendapat dari rekan guru ataupun KS maupun pengawas sekolah ataupun orang tua murid atau bahkan coach atau mentor maupun instansi lain. Pada kolom pertanyaan G, gali mimpi, saya menanyakan tentang 3 hal, yakni apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan jika murid terbiasa melakukan presentasi. Yang kedua, bagaimana perasaan saya melihat kebiasaan baru tersebut. Dan yang ketiga, apa yang penting agar tetap dilakukan, agar kebiasaan ini tetap berlanjut maupun berlangsung seterusnya tanpa ada paksaan.
Pada kolom penyelidikan, saya mempunyai 3 tindakan, yakni membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid lewat survei, membuat daftar kemandirian dan kemandirian baru yang saya peroleh dari literatur, dan membuat deskripsi sikap murid dalam merespon kesalahannya sendiri melalui wawancara. Pada J. Jabarkan rencana, saya mengisi 2 pertanyaan pada kolom pertanyaan, yakni yang pertama, apa langkah kecil sederhana yang bisa saya lakukan agar murid bisa melakukan ataupun mau berpresentasi. Yang kedua adalah, apa langkah berani atau terobosan yang bisa saya lakukan untuk menguatkan praktik presentasi sehingga murid bisa mudah dalam melakukannya. Pada kolom penyelidikan, saya melakukan 4 tindakan, yakni membuat daftar pertanyaan pemantik ataupun pertanyaan pemandu tentang materi yang akan dipresentasikan, memberikan trik public speaking yang menarik, memberikan arahan alur presentasi, dan memberikan tugas ataupun mencari informasi peran dan tugas daripada tim presentasi. Dan pada atur eksekusi, saya mempunyai 3 pertanyaan pada kolom pertanyaan, yakni siapa yang akan memulai pembelajaran dengan presentasi ini, yang kedua siapa yang akan memantau, dan yang ketiga siapa yang akan memonitor saat pembelajaran dengan presentasi dilaksanakan. Pada penyelidikan, saya mempunyai 1 tindakan yang saya lakukan, yakni mengkomunikasikan dan mengajak rekan sejawat ataupun mengajak kepala sekolah, bahkan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya saat pembelajaran melalui presentasi pada topik tertentu. Demikian penyampaian tabel prakarsa perubahan menggunakan metode Bagja yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.